Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwafillah, kita lanjutkan kajian kita yang keempat dari ensiklopedia sahabat. Kita telah sampai pada jilid 1 halaman 46, yaitu masih pembukaan B, keutamaan para sahabat. Setelah keutamaan generasi umat Nabi Muhammad SAW, sampailah kita kepada keutamaan para sahabat Nabi SAW. Penulis yaitu Syekh Mahmud Al-Misri menyatakan di sini, beruntunglah suatu kaum yang ikhlas dalam menjalankan agama dan merealisasikan ajarannya. Kaum yang mengikat dan mengekang syahwat dengan rasa takut, berlomba-lomba dengan waktu dalam ketaatan sehingga menangkannya. Mereka membersihkan amal dari perangkap riya dan membebaskannya dari bencana. Mereka menekan segala keinginan hati yang buruk dengan olah jiwa atau latihan spiritual hingga dapat menundukkannya. Mereka lah yang menjadi objek dalam larangan yang disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Janganlah engkau mengusir orang yang menyeru Rabb-nya pada pagi dan petang hari. Al-An'am surat 6 ayat 52. Al-An'am surat 6 ayat 52. Lembaran amal orang-orang itu begitu bersih, terhindar dari segala noda. Amal kebaikan pun melimpah dan terangkat dengan keikhlasan. Ini para sahabat ya. Jika mereka jauh dari kesenangan jiwa mereka jauh dari kesenangan duniawi. Ketika semua orang berada dalam kekacauan, mereka berada dalam keselamatan. Bahkan seorang budak di antara mereka mengungguli kedudukan seorang kepala suku Quraisy. Janganlah engkau mengusir orang yang menyeru Rabb-nya pada pagi dan petang hari. Sungguhnya air mata kerap berlinang dari mata mereka, sedang kepala-kepala tertunduk di tengah malam. Telapak tangan menggenggam suatu untuk disedekahkan dalam kebaikan. Hati tetap dipenuhi kasih sayang meskipun dicela habis-habisan. Mereka akan mendatangi telaga jernih guna menghilangkan dahaga dengan sempurna. Janganlah engkau mengusir orang yang menyeru Rabb-nya pada pagi dan petang hari, sebab mereka mengikhlaskan setiap amal dari segala celah, baik itu yang fardu maupun yang sunnah. Mereka bersungguh-sungguh dalam mentaati Rabb semesta alam demi meraih keridhaannya. Mereka memacu diri untuk memperoleh bagian yang istimewa, seraya menundukkan pandangan dari gemerlapnya syahwat. Inilah untayan kata-kata dari pengarang tentang generasi sahabat. Kita lanjutkan. Andaikan bisa melihat mereka, Anda akan menyaksikan tubuh yang sakit serta mata yang terbiasa bergadang dan jarang terpejam. Mereka betul-betul memanfaatkan usia karena tahu betul bahwa ia adalah waktu yang suatu saat pasti berakhir. Hingga Allah menolong mereka dengan pertolongan abadi. Jangan engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-nya pada pagi dan petang hari, karena Allah menguji mereka ridha dan sabar dengan ujian itu. Dia memberi nikmat, lalu mereka mengakui dan mensyukuri,
mensyukurinya. Mereka mengerjakan semua yang diridainya, lalu mereka mohon ampunan. Mereka berjihad melawan musuh. Ya, mereka berjihad melawan syaitan dan diri sendiri, karena musuh yang paling berbahaya bagi seorang adalah dirinya sendiri. Gitu. Lalu mereka diberi kemenangan sebelum peperangan usai, sehingga pencapaian yang tinggi pun diraih. Ya, ini ayat diulang-ulang yang artinya janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan petang hari. Sungguh hati mereka senantiasa terkait kepada kebenaran. Cahaya-cahaya lahiriah mereka selalu berkilau. Setiap kali ratapan mereka berakhir, hadirlah kesedihan yang mendalam. Pada malam hari, air mata mereka bercucuran karena ketakutan akan masa mendatang. Mereka mencuci dosa-dosa pada catatan amal dengan tangisan. Terlihat rasa takut yang memancar, padahal mereka sama sekali tidak banyak berbuat kesalahan. Ketika kegelapan malam menjelang, mulailah kaki mereka berdiri, rindu kepada yang tercinta, seperti unta yang berusia senja, menemani malam dengan iringan air mata, ditemani oleh kesedihan. Mereka tahu dunia hanyalah kesenangan yang fana. Mereka hanya melewatinya tanpa menghiasinya untuk dijadikan tempat tinggal abadi. Mereka menyibukkan diri dengan alam akhirat, tempat yang apabila dunia ini sudah terlelap, negeri ini pun terbangun. Jika nasihat datang mengetuk telinga, mereka segera menangkap maknanya. Mereka mempersiapkan bekal perjalanan menuju akhirat yang mulia, dan enggan mengambil gemerlapnya dunia yang hina. Tidak ada kesombongan yang terbesit dalam hati, karena Anda mengetahui bahwa mereka hidup di tengah orang-orang miskin dan kaum papa. Indah sekali ya untayan ini yang untuk diamalkan, bukan sekedar untuk bermain kata-kata, tapi nasihat dari penulis agar kita mengamalkannya. Sudah jelas itu. Jika diperhatikan secara seksama, Anda akan menyaksikan tulang rusuk yang membungkuk di atas cintaan yang mendalam. Mereka bersumpah demi Allah untuk meninggalkan semua hawa nafsu tanpa terkecuali, sengaja mendatangi kepapaan hingga menjadi kaya ketika kondisi serba kekurangan ini menyambut ketulusan mereka. Negeri akhirat disebut-sebut dan dirindukan oleh mereka, yang tidak dapat disandingkan dengan kerinduan Qais kepada Lubna. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innal jannata la tashtaqi ila thalatha, Aliyun wa Amarun wa Salmanun. Surga rindu kepada 3 orang. Surga yang rindu ya. Mereka rindu surga, dan surga rindu kepada 3 orang. Ali, Ammar, dan Salman. Ini ada catatan kaki. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Anas bin Malik dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 1598. Coba, posisi apa lagi yang lebih tinggi dari ini? Dan Nabi yang memberitakan, bukan mengarang-arang. Hadis ini Sahih Al-Jami dari At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Anas. Begitu. Ambil dari Tabsirah karya Ibnu Jauzi, buku 1 582-583. Ya, surga rindu kepada 3 orang, Ali, Ammar, dan Salman. Ya, begitu. Begitu agungnya kedudukan sahabat. Dan beritanya itu bukan ngarang-ngarang, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal jannata latastaqi ila thalathatin, Aliyun wa Ammarun wa Salmanun. Sebelum berbicara tentang sebagian keutamaan para sahabat, selayang kita utarakan pujian Sang Pencipta kepada mereka dalam kitabnya. Ya, penulis membawa tentang pujian Allah dalam kitabnya Al-Quran, ya, tentang sahabat. Mereka adalah orang yang disifati oleh Allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma
ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 23. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Al-Bayyinah surat 98 ayat 8. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Surat Al-Fat ayat 18 ya, surat 48. Ayat lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'adzarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'zibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Fat surat 48 ayat 29. Ya, di sini ada ayat yang dikutip oleh ulama terutama Imam Malik ya, bahwa Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Orang mukmin di sini para sahabat. Barang saya benci sahabat mirip-mirip orang kafir, makanya ada orang Islam benci sahabat itu aneh. Seperti Rafidah ya, Ghulat, Syiah Ghulat Rafidah, benci Abu Bakar, benci Umar, benci Utsman. Aneh. Ya, ini Islam apa bukan? Kok Islam kah hatinya seperti orang kafir? Ya, hati-hati. Begitu. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Ulaika humus sadiqun wallazina tabawwa'ud dara mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun.
Yang artinya harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan karunia-Nya, dan demi menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar, ya. Dan orang-orang Ansar yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke, ya. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasr, ya. Surat 59 ayat 8 sampai 9. Ya, itu para sahabat Ansar dan Muhajirin. Sangat baik orang Ansar, makanya nama sampai dapat golongan Ansar karena menolong harta, jiwa dan lain-lain. Lakin Rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dzalikal fawzul 'adzim. Tetapi Rasul dan orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan, ya, mereka memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang yang beruntung. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya, itulah kemenangan yang agung. Dalam surat Taubah surat 9 ayat 88-89. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uuhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Surat Taubah surat 9 ayat 100. Begitu keindahan, ya, gambaran Al-Quran kepada sahabat Nabi, ya, agung sekali. Hendaknya kita bersyukur, ya, dapat mengikuti jejak mereka, walaupun mungkin berapa persennya saja. Tidak sanggup, ya, keindahan amalan mereka, keikhlasan amalan mereka, banyaknya amalan mereka, ya, begitu besarnya amalan mereka, tapi kita mencintai mereka, ya. Amalan kita beda, tapi kita cinta mereka. Kita cinta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, ya, dan lain-lain nanti kita sebutkan. Laqad taballahu 'alan nabiyil wal muhajirina wal ansari alladzina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Taubah surat 9 ayat 117. Ya, Allah sudah terima taubat mereka. Jadi di sini jelas posisi mereka, orang beribadah, orang berjihad dan jiwa dan harta, orang yang bertaubat. Ya, kalau amalannya ikhlas, taubatnya diterima, ya, begitu banyak kemuliaan
yang mereka miliki. Mereka memandang dunia kecil, begitu. Dan Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar terhadap mereka melalui ayat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau, ya, wahai Nabi, bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Suratul Kahfi ayat 28. Surat 18 ayat 28. Bahkan mereka lah yang mula-mula menjadi objek kalam ilahi dalam ayat berikut ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alnal qibalata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kaum atau umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kamu tidak menjadikan kiblat yang dahulu, kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pembinaan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 143. Ini semua ayat-ayat yang menceritakan tentang keimanan para sahabat, ketaatan mereka, Masalah kiblat juga termasuk dalam masalah ketaatan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman pada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang fasik. Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 110. Masih Al-Quran membicarakan tentang para sahabat. Masih Allah berfirman atas mereka, tentang mereka. Alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Yang ketika ada orang-orang mengatakan padanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu,
Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Suratul Imran surat 3 ayat 172-173. Ya memang keberanian mereka itu ya begitu prima. Mereka nggak pandang selagi itu perintah Allah dan Rasulnya. Ya mereka berdiri tegak di samping, di belakang Rasul, ya, dalam rangka berjihad menegakkan Islam, bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, walaupun ditakut-takuti, ya begitu. Mereka tidak gentar. Inilah sifat sahabat yang digambarkan Al-Quran begitu banyak tadi, ya. Kita lanjutkan, yaitu masih tentang pujian Allah atau pujian Allah, keterangan Allah di ayat Al-Quran tentang para sahabat. Fan qalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Ya. Fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini Ali Imran surat 3 ayat 174. Dan mereka selalu mendapat kemenangan, pujian, dan lain-lain. Komentar Ibnu Mas'ud tentang para sahabat. Ya, setelah kita mendengar, melihat, membaca, menghayati, mentadaburi ayat-ayat Allah tentang para sahabat, ya, penulis memasukkan satu komentar Ibnu Mas'ud tentang para sahabat radhiyallahu anhu. Baik, kita baca. Alangkah indahnya pernyataan Abdullah bin Mas'ud perihal para sahabat Nabi yang tercinta. Berikut. Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba hingga Dia menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sebaik-baik hati. Kemudian Allah memilih beliau untuk dirinya sendiri dan mengutus beliau untuk mengemban agamanya. Kemudian Allah melihat hati para hamba setelah melihat hati Muhammad hingga Dia menemukan bahwa hati para sahabat adalah sebaik-baik hati. Kemudian Allah menjadikan mereka para pembantu nabinya. Mereka pun berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka itu adalah baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh mereka maka itu buruk di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, yaitu buku 1 halaman 379 dan nomor 3600. Ahmad Syakir berkata sanadnya sahih. Dalam kesempatan lain, sahabat agung ini menyatakan, siapa yang mau mencontoh jalan hidup dalam mengambilnya dari orang yang telah mati? Karena orang yang masih hidup tidak bisa dijamin aman dari fitnah. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling sedikit membebankan diri di kalangan umat ini. Allah memilih mereka untuk menemani nabinya serta untuk menegakkan agamanya. Maka ketahuilah hak mereka dan berpegang teguhlah dengan jalan hidup mereka, karena sungguh mereka berada di jalan yang lurus. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi buku 297 dan Al-Harawi nomor 86. Terdapat riwayat dari jalur Qatadah, maka sanadnya munqati sebagaimana dikatakan oleh Albani dalam Takhrijul Mishkat halaman 193. Inilah ucapan-ucapan para sahabat tentang para sahabat atau Ibnu Mas'ud tentang para sahabat.
yang berdasarkan hadis. Setelah kita dapat beberapa pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah, ya alhamdulillah, sebelum wafatnya kita bisa mengenal sahabat dari Al-Quran, dari Sunnah satu persatu, dan bersabar dalam mengkaji buku ini ya, yang telah diterjemahkan alhamdulillah, sehingga walaupun mungkin bahasa Arab kita sedikit, kita dapat menikmati betapa ulama menyusun dengan indah ya tentang sirah, pelajaran kehidupan para sahabat, agar kita dapat mengambil faidah, fawaid, dan untuk diterapkan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.